أقبلت إقبال الغمام فاستبشرت مهاج الأنام واخضرت الأرض التي كانت بقايا من حطام. أقبلت إقبال الغمام فاستبشرت مهاج الأنام واخضرت الأرض التي كانت بقايا من Imam Abdullah حطام. bin Muhammad Rashid dengan Lia Khairun Nisa binti Karyoto Allahu Yarham, kepada Guru Mulia Buya Yahya, Ustadz Imam beserta ayahanda tercinta yang diwakili oleh kakak kandungnya yaitu Andi Yanto, untuk bisa menaiki mimbar akad yang telah disediakan beserta keluarga kandung, khususnya keluarga inti bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Allahumma sholli alaihi wa ala sahbihi. يا روضة الخلق الزكي كأنه نفح البشر. صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام. صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita, di hadapan kita bersama, di panggung pelaminan, di mimbar akad pernikahan, setelah hadir Guru Mulia Buya Yahya dan tentunya mempelai pria kita yaitu Al-Ustadz Imam Abdullah bin Muhammad Rashid beserta keluarganya, beserta para walinya dan para saksinya. Dan kami mohon berkenan kepada seluruh tamu undangan keluarga tercinta untuk bisa duduk yang rapih dan tertib agar acara kita berjalan dengan lancar, penuh dengan kekhidmatan. Boleh duduk dulu Bapak-bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita menyimak prosesi akad nikah yang akan diawali dengan nasihat pernikahan, dilanjut dengan khutbah nikah, dan akan langsung disusul dengan ijab qabul serta doa keberkahan yang akan dipimpin langsung oleh Guru Mulia Buya Yahya. Kepada Guru Mulia Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tutup kamera, tidak boleh kamera. Itu yang tegas. Itu untuk kenangan pengantin, pengantinnya tidak puas nanti. Adik-adik yang soleh, boleh duduknya di belakang terlebih dahulu ya, soleh. Anak baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan. Dari kedua keluarga Nanda Imam Abdullah dan keluarga Lia Khairun Nisa, dan juga para pengiring dari kedua keluarga yang sangat kami cintai, Masya Allah. Alhamdulillah saat ini kita berkumpul di sini untuk acara yang sangat agung, karena acara inilah yang diagungkan oleh baginda Nabi
yang Nabi berbangga dengan acara yang seperti ini. Pernikahan yang Nabi mengatakan, Nabi bersabda, fa inni mubahin tanakahu takturu fa inni mubahin bikumul umam. Menikahlah kalian agar semakin banyak umat Nabi. Karena Nabi Muhammad, karena Allah berbangga. Allah berbangga dengan umat beliau. Maka semoga pernikahan ini pernikahan yang kelak akan melahirkan hamba-hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah. Dan pernikahan ini harus indah harga mati, hai hamba Allah. Ini nasihat bukan untuk pengantin. Kalau pengantinnya sudah enggak bisa dinasihati, pikirannya sudah enggak. Saya nasihati yang selain pengantin saja, yang saksi pengantin. Pengantinnya itu akan dengar nanti. Sekarang enggak konsen. Hidup itu harus indah, bahagia. Jangan jalani hidup dengan, mohon maaf, keboliman. Jangan dengan kekerasan. Hidup harus indah, harga mati. Suami yang menghargai istri, istri menghargai suami. Jangan sampai menjalani hidup adalah dengan kezaliman. Na'udzubillah. Zalim kepada tetangga saja haram, apalagi zalim dengan orang yang berada di dalam rumah. Yang kebetulan dua-duanya ini adalah penuntut ilmu, maka dengan ilmumu harus semakin baik. Banyak orang bodoh di luar sana, menjalani hidup dengan kebodohan, menjalani hidup dengan kezaliman. Zalim kepada tetangga saja, biarpun katanya ahli sholat, ahli ibadah, Nabi katakan sebagai ahli neraka. Sampai dikatakan suatu ketika tentang perempuan yang tutkar bikathrati sholati wasiyami, tentang seorang perempuan, hei perempuan, seorang perempuan yang banyak sholat, banyak puasa, mengagumkan kebaikannya, akan tapi dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga suka menyakiti, tidak peduli dengan tetangga. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nar, di ahli neraka. Ini berlaku kepada laki dan perempuan. Berbuat zalim, tidak baik kepada sesama, tidak indah dengan pasangan khususnya. Maka pastikan wahai imam dan khairun nisa, hidup rumah tanggamu harus bahagia, bahagia, bahagia. Tidak ada bisa ditawar. Kalaupun ada percecokan sedikit-sedikit, memang itu irama hidup, tapi tidak sampai mencaci, tidak sampai mencela. Rumah tangga seperti itu, rumah tangganya orang yang sehat. Maka ada hal yang perlu kalian perhatikan wahai imam dan wahai lia khairun nisa. Yang pertama, jadikan pernikahan itu sebab kalian berdua semakin dekat kepada Allah. Kalau ternyata pernikahan kalian menjadikan kalian jauh pada Allah, maka pernikahanmu adalah fitnah. Artinya dengan pernikahan ini bersyukur sehingga semakin meningkatkan kualitas ibadahmu, bangun malammu, duhamu, zikirmu, sholawatmu dan seterusnya. Maka dengan menikah kalian harus semakin dekat kepada Allah. Maka dengan itulah akan berkah rumah tanggamu. Yang kedua, jadikan dengan pernikahan itu kalian semakin baik dengan orang tuamu. Rumusnya sederhana, hei imam, ajari liya khairun nisa agar semakin baik dengan bapak ibunya, dengan keluarganya. Wahai nisa, wahai liya khairun nisa, ajari suamimu nanti, imam nanti, agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, dengan keluarganya. Kalau engkau wahai imam punya istri yang sangat baik dengan keluarganya, sangat baik dengan ibunya, maka sesungguhnya dia wanita solehah yang layak kau menitipkan benih di rahimnya. Makanya wahai para suami, jangan halangi istrimu berbuat baik kepada bapak ibunya sendiri. Itu adalah laki-laki bodoh, laki-laki dungu yang melarang istrinya berbuat baik, mestinya malah membantu, malah melarang. Begitu sebaliknya, seorang perempuan yang hebat, yang baik adalah akan mendorong, membantu suaminya untuk baik kepada keluarganya. Maka lia khairun nisa, dengar, ajari imam agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya dan keluarganya. Ada laki-laki bodoh, ada perempuan bodoh. Kalau istrinya mau berbuat baik kepada keluarganya, laki-laki marah. Ini adalah tidak dibenarkan dan ini tidak menggugah hati. Justru cara rayumu itu rayu yang dahsyat. Coba dengar wahai para hadir. Jika ada seorang suami coba belanja dengan istrinya ke pasar, ternyata setiap istrinya beli sesuatu, pasti suaminya ngomong, tolong tambah satu lagi sayang. Beras 1 kilo tambah, gula 1 kilo tambah 1 kilo, minyak goreng 1 kilo tambah 1 kilo, selalu tambah dan tambah dan tambah. Sampai di rumah sang istri merapikan barang belanjaannya, lalu berkata kepada suami, abang ini kelebihannya diapain? Kata sang suami, dibungkus sayang. Setelah dibungkus mau diapain bang? Mau dikirim dong sayang wahai istriku. Dikirim kemana abang? Sambil sang suami memegang hidung sang istri, sayang aku akan kirim kepada ibu. Ibu siapa?
Ibumu kan suami, ibumu sayang, sambil menunjuk sang istri, ibunya sang istri. Maka istri terpesona, langsung jatuh cinta kepada suami. Begitu sebaliknya, seorang istri jangan melarang suaminya berbuat baik pada ibunya. Karena ada suami berbuat baik, ada suami transfer duit kepada ibunya atau bapaknya. Ada istri marah-marah, Masya Allah itu adalah jin pakai kerudung, nemunya di tong sampah, perempuan rendah. Maka istri yang hebat adalah justru mendukung. Mungkin istri begini kalau dengar suaminya transfer ke ibunya sendiri. Langsung tanya, abang aku dengar, abang baru transfer duit ya bang? Iya sayang, kenapa? Abang kirim berapa? 2 juta. Abang kirim 2 juta. Kenapa anda ngomong? Biar aku tambah jadi 5 juta. Waduh, ini istri hebat, soleha. Sebab istri sekarang banyak istri dungu. Padahal kalau istri begitu jatuh cinta suaminya kepada istrinya, maka sederhana. Jadikanlah pernikahanmu ini engkau semakin dekat kepada orang tuamu. Rumusnya sederhana. Ajari pasanganmu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Ibunya, bukan ibumu. Yang ketiga, jadikan dengan pernikahan ini kalian semakin baik kepada guru-guru kalian. Mengabdi kepada guru. Jangan sampai saling menghalangi. Mengabdi kepada guru, saling dukung, saling tolong menolong. Ini adalah 3 hal yang harus kalian perhatikan untuk mengambil keberkahan. Menjadikan pada Allah, kemudian dekat pada orang tua, kemudian dekat kepada guru. Kemudian setelah itu akan kami tambahkan, wahai Imam Abdullah, wahai Lia Khairun Nisa, agar hidupmu indah. Yang pertama, ini tambahannya saya hitung dari 1 lagi. Yang pertama, pastikan jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan kau sebut seumur hidupmu sampai kau mati. Ini laki-laki hebat. Ada laki-laki dungu semua. Kalau melihat sesuatu yang enggak baik pada istrinya langsung mencaci. Biarpun katanya ustadz adalah ustadz gila dia. Seolah-olah dia tidak punya kekurangan. Justru yang kadang-kadang modelnya model gaya ustadz, hati-hati. Yang gaya ustadz, gaya ahli ibadah, gaya ahli dzikir, punya hafalan Quran. Gayanya gaya model ini. Kadang-kadang ngomongnya celkat-celkit. Karena apa? Diuji oleh setan begitu. Hati-hati. Istri begitu. Istri yang kadang celkat-celkit itu yang punya hafalan Quran kadang-kadang. Yang jago dzikir. Makanya yang punya amal baik, hati-hati. Jangan menjadi kurang ajar sama suamimu. Jangan sampai kurang ajar sama istrimu, hai para suami. Enggak pantas ngomong kasar kepada istri. Dolim pada istri. Istrimu yang melahirkan anak-anakmu. Tidak boleh kurang ajar suamimu imammu. Maka hidup rumah tangga harus indah, jangan bodoh. Tobat yang pernah melakukan kesalahan. Kita ada catatan di akhirat nanti. Catatan nanti. Suami dolim pada istri ada catatan di akhirat. Dolim kepada orang di pasar sana dosa. Apalagi dolim pada istri. Seorang istri kalau ngomong nyelkit di pasar kepada orang di pasar dosa. Apalagi ngomong nyelkit kepada suami. Insya Allah kalian berdua indah. Jangan sebut kekurangan pasanganmu sampai kau mati. Kalau ada kekurangan, tentu ada. Sebab semua di antara kalian punya kekurangan. Jangan sebut sama sekali. Akan tapi sebut kebaikannya, sanjung. Kemudian yang kedua adalah biasakan dalam hidup itu apa? Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Jadi kalau imam melihat kekurangan pada Lia Khairun Nisa, jangan ragu untuk mengingatkan dengan kelembutan, dengan keindahan. Lia Khairun Nisa kalau melihat kekurangan pada imam, maka kesalahan maksudnya bukan kekurangan. Lihat kesalahan, melanggar syariat dan sebagainya, ingatkan dengan kelembutan. Tapi yang lebih dasar lagi, mudah diingatkan. Sebab gayanya model suami, apalagi yang gaya ustadz atau ustadzah, itu kalau diingatkan pasangannya langsung marah. Diingatkan seorang suami, diingatkan sama istrinya langsung keluar nutup pintu keras-keras. Kalau diingatkan, kalau suami yang hebat itu diingatkan oleh istrinya, abang itu nggak boleh bang, itu dosa bang, itu haram bang. Langsung suami berkata, sayang, aku kira dulu kau cantik. Ternyata setelah kau berani mengingatkan aku, ternyata kau tampak lebih cantik lagi wahai istriku. Gitu dong kalau diingatkan suaminya bangga. Bukan marah, lelaki dungu diingatkan marah. Dan banyak laki-laki dungu. Wah marah, nggak ketemu, pergi sehari, 2 hari, seminggu. Lagi-lagi bodoh, nggak ada seperti itu. Anak buaya cerdas. Laki hebat diingatkan sama istri, langsung gigit kupingnya. Jangan gigit beneran nanti. Ya? Maksudnya yang mesra gitu loh. Jadi istri diingatkan sang suami, mau jangan malah ganjen, malah kemenyek gitu loh. Kalau bahasa Jawa Timur, diingatkan suami langsung diem. Ada modelnya istri itu, kalau diingatkan suami diem tak begitu. Hidup indah itu gampang wahai imam, wahai Lia Khairun Nisa. Ingat, yang kedua mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Yang ketiga adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut.
Pokoknya semua berpikir melakukan kewajiban untuk pasangannya. Jangan menuntut, misalnya suaminya tidak melaksanakan kewajibannya, jangan menuntut. Tapi lakukan kewajibanmu sebagai seorang suami. Memberi nafkah semaksimal mungkin. Harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai menelantarkan istri dan seterusnya. Ada kedunguan, kebodohan, haram. Kecuali memang seorang laki-laki sakit, seorang laki-laki nggak mampu kerja, seorang laki-laki ini baru lain cerita. Selagi masih ada, adalah berusaha untuk mencari nafkah. Kemudian seorang istri, lihat apa yang diberikan oleh suamimu, syukuri. Jangan menuntut. Suami beri, alhamdulillah. Ternyata kurang, di sana ada orang yang tidak dapat nafkah. Sehingga seorang istri syukur. Tok. Begitu juga seorang suami berterima kasih kepada istri dengan pelayanan-pelayanannya. Istri mengambilkan air minum, terima kasih. Istri menyiapkan makanan, terima kasih. Apalagi melahirkan anaknya, terima kasih. Jadi intinya, jangan biasa menuntut. Kalau menuntut itu menyakitkan. Menuntut itu menyiksa. Menuntut itu menjadikan saling tuntut menuntut. Coba kalau suami menuntut istrinya dengan satu tuntutan, istri juga menuntut. Hidup tidak indah. Maka sebagai seorang suami, memberi nafkah iya. Tapi jika ternyata suatu ketika kok nafkah kurang, istri punya peran. Bukan menuntut lalu berkata, abang apa ini marah-marah. Tidak ada marah. Akan tetapi diselesaikan bersama. Bisa jadi seorang istri tiba-tiba mencukupi suaminya. Tapi yang jelas hidup harus indah. Banyak orang-orang bodoh. Haram, dolim, berbuat dolim kepada pasangan itu. Nerakanya lebar banget. Cuman hati-hati. Biasanya yang sok dolim itu adalah yang sewenang-wenang. Itu justru kadang orang yang punya ilmu. Tidak tahu kenapa. Ujiannya gede. Sewenang-wenang, hati-hati. Wah gayanya kalau depan orang Masya Allah. Luar biasa, lemah lembut. Cara bergaulnya cakep tapi di rumah jadi setengah syaitan. Manusia-manusia merepotkan hidup itu tuh. Dia sampah dalam hidup. Tapi kalian insya Allah anak-anak soleh. Sudah lama dengan Buya, lama dengan Siti Syekh dan sebagainya. Hidup harus indah. Ini saja 3, selebihnya ada 10 sebetulnya. Nanti 6 mata. Buya, ente sama istri ente. Kemudian kita ngobrol dilanjutkan ya, insya Allah. Hidup harus indah, harus bahagia. Jangan ditawar, indah-indah semuanya. Baik ini saja, bismillah. Kita langsung. Walinya Adianto, kakak kandung daripada Lia. Mau dinikahkan langsung ya, bismillah. Apa, diwakilkan? Baik. Bismillah langsung, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, saya mewakilkan kepada Buya Yahya kepada Buya Yahya untuk menikahkan seorang pria yang bernama Imam Abdullah bin Muhammad Rashid dengan adik kandung saya yang bernama Lia Khairun Nisa binti Karyoto dengan dibayar mahar 3.200.000 dibayar kontan. Baik, saya terima perwakilannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, siap. Kapan, minggu depan atau sekarang? Badal umroh Pak Hasan. Badal umroh. Setelah umroh ya. Taib setuju? Biar diisiin ke toples. Lia, minta bulan depan. Aisyah tak bawa umroh dulu ya. Lianya bawa umroh dulu, nanti di sini Imam. Gantian. Siap? Memang sudah begitulah kalau sudah terlalu lama menanti kok itu. Sebetulnya sudah, ini gara-gara tak habis ini. Namanya tak ganti. Imam Harapan. Gara-gara saya ini juga anak imamnya Imam Harapan, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Senyum luar biasa ini. Saya lihat pengantin, saya awet muda. Jadi pengantin juga nih. Ini lihat. Bismillah. Kita baca khutbah nikah dulu. Sebelum akad nikah, sunnah baca khutbah. Dan ini khutbah ini potongan khutbah yang pernah dibacakan oleh baginda Nabi saat menikahkan putri beliau Sayyidah Fatimah binti Zahra. Bismillah. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-muta'i bi sultanihi, al-marghubi min adabihi wa satwatihi. النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوصى بالأرحام وألزم الأنام
فقال عز من قائل وهو أصدق القائلين وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأمر الله يجري على قضائه وقضاء يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال ربكم سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في نصف الباقي معاشر المسلمين فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ويريد لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا mari kita baca bersama Astaghfirullahaladzim 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله Isbil Manduri ya, pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Arab. Arab, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah, niat yang baik. Dalam pernikahan, sebagian para ulama mengajari dengan puluhan bahkan ratusan niat. Niat menjalankan sunnah baginda Nabi, niat mencari kawan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat mencari kawan untuk berbakti pada orang tua, niat mencari kawan untuk berbakti kepada guru, niat mencari kawan untuk berdakwah di jalan baginda Nabi, niat untuk mendapatkan keturunan anak-anak yang dibanggakan Rasulullah, niat untuk mendapatkan rizki yang dijanjikan iyakunu fuqara yughnihimullah, niat mencari saudara, niat untuk mencari pelampiasan syahwat yang halal, niat menjauhi keharaman, niat mencari ridha Allah, dan masih banyak niat yang dihadirkan. Sebanyak niat itulah Allah memberikan pahala. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya Imam Abdullah bin Muhammad Rashid, unkihuka wa uzawwijuka bima amara Allah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Ya Imam Abdullah, ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka liya khairun nisa binta karyata biwilayati syaqiqiha andiyanto muwakkili bitazwijiha iyyaka bimahri 3 milyun wa 200,000 rupiah halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habib. Cepatnya menjawabnya, semangat. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad la sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Pandang kedua mempelai dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan pernikahan dunia akhirat ya Allah. Titipkan ke hati mereka kecintaan yang sesungguhnya karenamu ya Allah. Dan jadikan dengan pernikahan mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan jadikan dengan pernikahan mereka semakin dekat kepada orang tua mereka ya Allah. Jadikan dengan pernikahan mereka semakin dekat dengan guru-guru mereka. Jadikan dengan pernikahan mereka semakin dekat dengan saudara-saudara mereka. Jadikan dengan pernikahan mereka semangat dalam berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan dengan pernikahan engkau berikan kepada
mereka karunia anak yang soleh, solehah yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan dengan pernikahan ini kau buka rizki mereka, kau buka keberkahan untuk mereka berdua. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan urusan orang tua yang telah memudahkan pernikahan ini ya Allah, seperti yang kau janjikan. Mudahkanlah urusan keluarga yang mudahkan urusan pernikahan anak-anaknya ya Allah. Dan kami mohon berkailah kami yang janji saksi kebaikan saat ini ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan rumah tangga kami indah ya Allah, dalam cinta karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah kami mohon ya Allah, jauhkan dari fitnah, jauhkan kedua mempelai dari fitnah. Ya Allah jadikan hidup mereka indah di dunia hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, dan kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan berpasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat berkat majelis mulia ini. Dan kami mohon ya Allah, berkailah kedua mempelai, berkailah yang jadi saksi, berkailah semua yang hadir, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah rumah kami, berkailah usaha kami, berkailah madrasah kami, berkailah pesantren kami, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, berkailah anak-anak kami, berkailah apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Engkau maha kasih ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah berkailah kedua mempelai ya Allah, angkat derajat mereka berdua ya Allah dan keluarga mereka dan kami semua ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, lembutkan hati kedua mempelai ya Allah, lembutkan perilaku mereka ya Allah, lembutkan tingkah laku mereka ya Allah, berikan keindahan ya Allah, berikan keindahan ya Allah, jaga mereka dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الله. ما شاء الله. أهلا. بارك الله عليك. بارك الله. ما شاء الله. Ya khair. Sayyidi Syekh. Baik, alhamdulillah. Ada telepon Sayyidi Syekh. Ada Bu ya. Spesial di momen kali ini kita juga akan mendapatkan doa keberkahan khususnya untuk murid tercintanya yaitu Ustadz Imam Abdullah, yaitu kita akan mendengarkan doa keberkahan langsung dari guru mulia Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau merupakan rektor Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Mukalla Yaman. Doa keberkahan langsung via telepon dari Hadramaut Mukalla Yaman. Kami persilahkan. Baik, tim sedang mencoba menghubungi Guru Mulia Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah yang merupakan Rektor Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Mukalla Yaman, dan beliau juga merupakan seorang guru tercinta dari Al-Ustadz Imam Abdullah bin Muhammad Rasid. Allah saudara. Ini kalau belum didoain sama Sayyidi Syekh belum boleh ketemu pengantinnya. Alhamdulillah nampaknya sudah tersambung dengan Sayyidi Syekh. Mari bersama kita dengarkan doa keberkahan. ايش اسم زوج Lia. Lia khairun nisa. ليا Lia. ما اسمه؟ هي الفاتحة لو رحت بسم الله محمد بن عبد الله اخوانه المرسلين وآل بيت الطاهرين لا سيما حبيبنا احمد بن عيسى المهدي بن الله سيدنا عبد القادر الجيلاني الاستاذ الاعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ورسولهم وروحهم ثم روح سيدنا مولانا حبيب احمد مشهور بن طه الحداد ومشايخنا حبيب عبد القادر
أحمد وغيرهم من الله سبحانه وتعالى جاء أن الله سبحانه يجعل هذه زواج من نساء إن شاء الله زواج مباركا سعيدا مشمولا تويد بينهم الله تعالى يجعلها إن شاء الله قدم سعد عليه ويجعلها إن شاء الله من الزيجات منهم الكثير الطيب الله تعالى صالحين المبارك يوفقهم أسرة سعيدة مباركة في حياتها كلها على هذه النية يا جامع خير خير الدنيا والآخرة وأما نوى سيدنا أبو بكر سيدنا شكران علي بن أبي بكر في زواج نوينا له على هذه النية الدنيا والآخرة نعيم توفيق ما يحب ويرضى من الأقوال أفعال الحركات السكنات الحاطة شاملة من الجن والإنس أجمعين على هذه النية وعلى نويته جميعا في خير ولطف يا وحنا وسعادة وإلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ضالين آمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحمة الضعفاء المساكين يا أرحم الراحمين اللهم اجعله زواجا سعيدا مباركا بالبنين الصالحين يا رب العالمين على هذا وعلى ما نواه سلف الصالح من خيرات الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. يا مبروك على إمام عبد الله إن شاء الله ربنا يبارك فيه ويبارك في زوجته إن شاء الله ويجعله زواج مبارك. آمين آمين يا رب. دعوتكم سيدي دعوتكم موفقين بالتوفيق. آمين يا رب. بالتوفيق. آمين إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. صلى على النبي محمد. Allahumma salli alaihi wa sallam. خلاص صفي والدك. خلاص. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Amin amin. Amin, amin, Allahumma amin. Doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka alfah quwatin wa alfah barakatin wa alfah ni'matin wa alfah rahmatin wa alfah dawain wa alfah rusakin wa alfah maghfiratin wa alfah ilmin nafi'in wa alfah hajatin wa alfah salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. آمين آمين إن شاء الله. جزاكم الله خلاص إن شاء الله. الحمد لله. صفي والدك. Masya Allah, Alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dan Alhamdulillah Ustadz Imam telah sah menjadi seorang suami setelah 31 tahun lamanya menanti. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Habis itu mau diajak jalan-jalan ikut Buya besok Jawa Timur. Seminggu. Masya Allah. Kalas nih. Mau temukan istrinya kapan ini? Baik. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Hadirin tamu undangan, keluarga yang berbahagia. Alhamdulillah, usai sesi akad nikah pada kesempatan malam hari ini. Sekarang saatnya kita akan melakukan sesi foto keluarga inti. Khususnya keluarga bersama kedua mempelai, keluarga inti dan sahabat serta rekan-rekannya. Untuk bisa langsung menuju gedung Maulid Buya. Langsung menuju gedung Maulid Buya untuk foto keluarga inti dulu bersama Buya, bersama Umi, dan Alhamdulillah Umi sudah menanti di gedung Maulid. Buya bisa lewat. Baik, Masya Allah, inilah dia. Ya. Al-Ustadz Imam didampingi oleh ayahanda tercinta dan guru mulia Buya Yahya menuju
ruang acara selanjutnya, yaitu tempat di mana Ustadz Ustadz Imam Abdullah akan bertemu langsung dengan istri tercintanya, yaitu Mbak Lia Khairun Nisa. والسلام